yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membaca kitab fikih, kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab denda. Jadi denda terhadap sebuah pembunuhan atau bab diat. Jadi ketika seseorang membunuh dengan sengaja, maka pilihan yang pertama adalah kisos. Jadi keluarga berhak menuntut kisos, dia boleh dibunuh juga. Tapi kalau seandainya keluarga memaafkan, maka dia harus membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta. Jadi nyawa seorang muslim itu Pak, harganya mahal. Dan dalam 100 ekor onta itu juga ada kriterianya. Nggak boleh asal onta aja, yang penting jumlahnya 100. Ada kriterianya. Yang pertama 20 ekor onta yang usianya masuk 5 tahun. Kemudian 20 ekor onta yang usianya masuk 4 tahun. Kemudian 20 ekor onta yang usianya masuk 3 tahun, jantan semua. Kemudian ditambah 20 ekor onta yang usianya 3 tahun, betina semua. Kemudian 20 ekor lagi adalah onta betina yang semuanya bunting. Atau boleh dijadikan 30 ekor onta yang masuk usia kelima, 30 ekor onta ditambah 30 ekor onta yang masuk usia 4 tahun. Terus sisanya adalah onta yang masuk usia, onta yang bunting jumlahnya 40 ekor. Jadi ada kriterianya. Gak asal yang penting onta kemudian 100 jumlahnya, enggak. Nanti onta-onta kecil juga dibayarkan nanti. Jadi kriteria usia paling muda adalah 3 tahun. Dan itu enggak murah harga onta yang masuk usia 3 tahun. Ini. Kemudian kalau dia membunuh tidak dengan sengaja, maka pilihannya hanya diat, membayar denda saja karena ketidaksengajaan. Kalau dia melukai jari, mematahkan jari, maka dendanya 10 ekor onta, baik jari tangan ataupun jari kaki. Kalau dia sampai mematahkan hidung, maka dendanya bisa 5 ekor onta. Kalau dia menyebabkan cacat permanen, dendanya 50 ekor onta. Ini bab denda sudah kita bahas. Artinya jangan main-main dengan nyawa dan tubuh seorang mukmin. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada bab menuntut darah dan sumpah, ya. Bab dakwat dam wal qasamah. Bab menuntut darah dan sumpah. An Sahal bin Abi Hatmah an rijalin min kubara qaumihi anna Abdullah ibn Sahl wa Muhaisyah bin Mas'ud kharaja ila Khaybar min jahdi asabahum. Ya. Dari Sahal bin Abi Hatmah, dari para pembesar kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud keluar menuju Khaybar karena kesulitan yang menimpa mereka. Maka datanglah kepada Muhayyisah
dan mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh dan dibuang jenazahnya di suatu mata air. Maka ia mendatangi orang-orang Yahudi Khaybar dan berkata, "Demi Allah, kalianlah yang membunuh Abdullah bin Sahal." Maka orang-orang Yahudi Khaybar menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Lalu ia dan saudaranya Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada terjadi pembunuhan terhadap Abdullah bin Sahal. Dan kebetulan terbunuhnya itu di dekat perkampungan Yahudi Khaybar. Sehingga keluarga dari Abdullah bin Sahal menuduh bahwa Yahudi Khaybarlah yang membunuh dia. Nah, kemudian datanglah keluarga dari Abdullah bin Sahal, yakni Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muhayyisah mulai akan berbicara, maka Nabi berkata, kata Nabi, kabir, kabir, yang tua terlebih dahulu yang berhak berbicara. Jadi yang tua terlebih dahulu yang berhak berbicara. Maka kemudian yang lebih tua kemudian berbicara. Maka Huwaisah berbicara kemudian diikuti oleh saudaranya Muhayyisah. Mereka menceritakan tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Enggak masuk. Coba dipindah. Biasanya suka ada ya. Belum juga. Ya. Jadi mereka menceritakan bahwa Abdullah bin Sahal terbunuh di dekat perkampungan Yahudi Khaybar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mereka harus membayar denda untuk saudaramu. Jadi Rasulullah menyatakan berarti Yahudi Khaybar itu mereka harus membayar denda untuk kematian saudaramu. Atau kalau mereka tidak mau bayar denda, berarti mereka mengajak perang. Jadi ini nyawa seorang mukmin, Pak, di mata Rasulullah luar biasa. Sampai Nabi menyatakan kalau mereka nggak membayar denda, berarti mereka menantang perang kepada kita. Artinya apa? Dalam hal ini negara benar-benar menjaga nyawa warganya, ya, menjaga nyawa warganya. Maka Rasulullah menulis surat kepada orang-orang Yahudi Khaybar, dan kemudian mereka pun menulis jawaban, dan jawaban mereka adalah demi Allah. Jadi Yahudi ini pun bersumpah demi Allah, Pak, karena memang Yahudi itu mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Bahkan Nasrani pun ada juga meyakini Allah gitu ya. Cuman pemahamannya kalau Yahudi itu Allah punya anak, Uzair. Kalau Nasrani menyatakan Allah punya anak juga, ya. Nah ini, jadi mereka Yahudi menjawab demi Allah kami tidak membunuhnya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Huwaisah dan Muhayyisah, yakni keluarga dari Abdullah bin Sahal. Kata Nabi, maukah kalian mengangkat sumpah hingga kalian berhak atas diat saudara kalian? Maksudnya kalian mau nggak bersumpah bahwa Yahudi itulah yang membunuh saudara kalian? Tapi mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Jadi keluarga dari Abdullah bin Sahal tidak berani mengangkat sumpah. Maksudnya begini, kami nggak berani bersumpah bahwa demi Allah Yahudi lah yang membunuh. Kami nggak berani mengucapkan itu. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Nggak ada bukti apakah Abdullah bin Sahal itu benar-benar terbunuh oleh Yahudi. Nah inilah kejujuran para sahabat ketika itu, Pak. Kalau mau mereka bohong bisa aja sumpah nuduh Yahudi
membunuh. Tapi karena tidak ada bukti, tidak ada saksi bahwa Abdullah itu benar terbunuh atau enggak, tiba-tiba jenazahnya sudah ada di dekat mata air aja. Tapi tidak diketahui siapa yang bunuh dan siapa yang bunuh gitu. Walaupun sudah diadakan, kalau bahasa kita itu apa ya, tim investigasi gitu, tapi tidak ketahuan. Sehingga ketika keluarga Muhayyisa, keluarga Abdullah bin Sahal, maukah kalian bersumpah bahwa Yahudi lah yang bunuh, sehingga kalian bisa mempunyai hak untuk mendapatkan denda itu? Tapi ternyata mereka mengatakan gak berani kami ya Rasulullah. Kenapa? Karena memang gak ada bukti apakah benar Abdullah bin Sahal itu terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, kalau begitu orang-orang Yahudi itulah yang akan mengangkat sumpah untuk kalian. Maksudnya dibalik oleh Nabi. Kalau kalian tidak minta mengangkat sumpah, ya berarti Yahudi harus bersumpah bahwa kami tidak membunuh. Tapi dalam suratnya tersebut, tapi dalam suratnya tersebut orang-orang Yahudi sudah menyatakan demi Allah kami tidak membunuh dalam suratnya. Maka Nabi ingin mengangkat sumpah kedua kali. Kalau begitu mereka harus mengangkat sumpah atas kita. Maksudnya demi Allah kami tidak membunuh. Maka kemudian keluarga besar dari Abdullah bin Sahal mengatakan mereka orang-orang Yahudi, mereka bukanlah orang-orang Islam. Maksudnya gak mungkin ya Rasulullah kita minta mereka mengangkat sumpah karena mereka bukan orang-orang Islam. Ya sudah, berarti kalau gitu kata Nabi, mentok di sini, kita tidak bisa menuduh Yahudi itu. Akhirnya apa? Lalu Rasulullah SAW membayar sendiri diat itu dan beliau mengirimkan kepada mereka 100 ekor onta. Sahal berkata, seekor onta merah diantaranya telah menendangku. Artinya begini Pak, karena kemudian Madinah dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin tidak mendapatkan jawaban yang pas gitu ya, bukti-bukti bahwa Abdullah bin Sahal ini terbunuh oleh Yahudi, kemudian keluarganya juga nggak berani ngangkat sumpah, Yahudi juga sudah mengatakan kami tidak membunuh, berarti tidak diketahui pembunuhan ini. Akhirnya apa? Dalam hal ini Nabi, artinya negara Madinah ketika itu membayarkan denda. Kalau bahasa kita itu memberikan santunan lah kepada keluarga Sahal dengan memberikan 100 ekor onta. Padahal bukan Nabi yang bunuh, bukan Madinah yang bunuh, tapi di sini negara, yakni Madinah, punya hak untuk mengayomi atau memberikan santunan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Maka Nabi memberikan 100 ekor onta kepadanya. Dari mana? Dari onta-onta harta rampasan perang itu Pak. Jadi makanya kalau ada harta rampasan perang, 1/5 itu disisihkan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada harta rampasan perang 1000 ekor onta, nah 1/5 itu, ya kalau 1/5 berarti berapa itu Pak? Berapa? 200 ya. 200 ekor ontanya ini disisihkan ini, diletakkan di satu lembah, dirawat dengan baik. Ini adalah digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau dapat 1000 ekor kambing, makanya 200 disisihkan. Ini untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, bukan untuk keluarga Nabi, bukan. Tapi untuk kepentingan ini, kalau ada bayar denda, kalau ada kaum muslimin harus disantuni, kalau ada yang harus bayar diat mungkin 5 ekor onta atau 10 ekor onta dan dia tidak mampu membayar, negara yang bantu dari ini. Jadi ada kas negara khusus untuk membayarkan denda dari anak bangsanya itu yang memang dia harus bayar denda tapi tidak mampu melakukannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Mereka merasa terayomi, ya. Nyawa mereka merasa terjaga. Bahkan seandainya nyawa itu hilang, digantikan dengan sesuatu yang bisa
Setidaknya menghibur lah gitu ya, walaupun tetap kehilangan nyawa keluarganya. Artinya apa? Dalam hal ini negara bertanggung jawab gitu. Ya. Memang harusnya negara itu atau pemimpin negara itu bertanggung jawab terhadap apa ya, nyawa warganya. Kalau perlu dia ucapkan bela sungkawa dan adil mengucapkan bela sungkawanya. Kalau penyanyi mati kemudian ngucapin bela sungkawa, ulama mati harusnya ngucapin juga. Ini kadang terbalik, penyanyi wafat bela sungkawa gede-gedean diucapkan, jumpa pers dan sebagainya. Tapi giliran ulama wafat nggak ada satupun yang mengucapkan bela sungkawa. Kan ketidakadilan di sini. Maka di sini pemimpin negara harus adil. Dia ucapkanlah, ya apa susahnya sih mengucapkan kami turut berduka cita dan sebagainya. Rasulullah bertanggung jawab. Ketika tidak ada titik temu untuk menuntut hak apakah saudaranya terbunuh atau tidak, negara yang bayarkan. Yakni Rasulullah kemudian mengirimkan 100 ekor onta. Ya sudah, ya kami tidak bisa menuduh Yahudi karena kalian tidak berani mengangkat sumpah, kata Nabi. Dan kami juga tidak bisa memerangi Yahudi karena mereka juga sudah bersumpah bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Ya sudah, berarti kami yang menggantikannya. Inilah bentuk tanggung jawab sebuah negara terhadap nyawa seorang warganya. Kemudian hadis berikutnya dari salah seorang Ansor bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan sumpah sebagaimana berlaku pada zaman jahiliyah, dan beliau memutuskan dengannya pada orang-orang Ansor dalam suatu pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang Yahudi. Jadi artinya begini, ketika ada sebuah tuduhan bahwa engkau yang membunuh keluarga kami, kemudian yang tertuduh menolak, maka harus diangkat sumpah. Diangkat sumpah dengan mengucapkan demi Allah kami tidak membunuh, demi Allah kami tidak membunuh, demi Allah kami tidak membunuh. Kalau kami membunuh, maka Allah akan membongkar kasus ini dan Allah akan mengadab kami semua. Artinya harus ada sumpah. Ya, harus ada sumpah di kedua belah pihak. Ya, di kedua belah pihak. Jadi harus tetap ada sumpah. Nah, ini. Jadi intinya dalam Islam itu ya apa ya, nyawa seorang muslim itu benar-benar dijaga dan dihargai. Ya Pak ya. Kemudian bab berikutnya, bab qitali ahlil bagyi. Bab qitali ahlil bagyi. Bab memerangi para pemberontak. Jadi para pemberontak yang memberontak kepemimpinan yang sah. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, Pak. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, adalah pemimpin yang kalian benci mereka dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian mensumpah serapahi pemimpin tersebut dan pemimpin itu pun mensumpah serapahi kalian. Itulah seburuk-buruk pemimpin. Maka ada sahabat bertanya, qila afala nunabiduhum ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita pecat atau kita berontak kepada mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, la ma aqamu fikum as-shalah, jangan kalian memberontak kepada mereka selama mereka masih
membiarkan kalian menegakkan sholat berjamaah. Jadi jangan kalian memberontak kepada mereka selama mereka masih membiarkan kalian melaksanakan sholat berjamaah. Hadis ini bukan berarti Nabi membiarkan tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi hadis ini adalah melarang kita memberontak selama masih sholat 5 waktu bisa ditegakkan. Karena dengan pemberontakan itu nanti akan menjadi semakin kacau balaunya kondisi umat Islam. Tapi kewajiban kita terhadap pemimpin yang seperti ini, pertama, menasehatinya. Jadi menasehatinya. Yang kedua, mengingatkannya. Jadi mengingatkan. Yang ketiga, mendoakan. Nah, mendoakan ini kemungkinannya dua, mendoakan agar tetap mendapatkan kebaikan dan hidayah dari Allah, atau sebaliknya mendoakan agar segera diganti oleh Allah atau digantikan dengan yang lebih baik, tapi tidak melakukan pemberontakan. Ya. Kenapa harus tetap mengingatkan dan menasehati? Karena kata Nabi, afdhalul jihad kalimatul haqq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah menegakkan kalimat yang benar kepada penguasa yang dolim. Jadi harus tetap ada yang mengingatkan, ada yang menasehati, ya. Kemudian ada yang mendoakan. Dan doa ini kemungkinannya dua. Didoakan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, terus dibimbing, atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Hindari mengangkat senjata terhadap pemimpin yang sah. Tapi tetap harus ada nasihat untuk mereka. Bab qitali ahlil bagi, bab memerangi para pemberontak. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengangkat senjata melawan kita, yakni melawan pemimpin yang sah, bukanlah termasuk dari golongan kita. Tapi memang sejarah Islam itu, Pak, sepeninggal 4 sahabat ini, sepeninggal Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sejarah kita itu memang kemudian banyak dipenuhi dengan apa kalau bahasa kita ini? Pertempuran sesama kaum muslimin. Dan itu diakibatkan faktor politik dan kekuasaan. Tapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengingatkan, ya, sudah pernah mengingatkan. Bahkan Nabi dalam hadisnya beliau menyatakan, ini kata Nabi, dalam hadisnya kata Nabi, inna syaiton qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakinna fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di wilayah Arab. Akan tetapi yang dilakukan oleh setan adalah tahrish di antara mereka. Apa itu tahrish? Merusak hati dan mengadu domba sesama kaum muslimin. Karena sejarah setelah masa Ali bin Abi Thalib terus ke belakang, sering terjadi pertempuran sesama kaum muslimin. Bahkan sahabat Abdullah bin Zubair itu juga akhirnya bertempur itu, ya, dengan kekhilafahan Umayyah juga. Dia mendirikan khilafah sendiri, akhirnya terjadi pertempuran sesama kaum muslim. Dan itu terus, mungkin sampai hari ini mungkin. Ya, sampai hari ini. Dan itu faktornya adalah politik dan kekuasaan.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani azimatan yakunu bainahuma maqtalatun azimah da'watuhuma wahida. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi pertempuran antara dua kelompok besar. Korban akan banyak terjadi di antara keduanya. Keduanya kelompok itu memiliki seruan yang sama, yakni keduanya sama-sama kaum muslimin. Nabi pernah mengingatkan ini dan sebagian sahabat menyatakan sudah terjadi itu dari sejak masanya Ali bin Abi Thalib. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah terjadi pertempuran di wilayah Basrah. Ya, itu besar, Pak. Ya, sampai melibatkan sahabat-sahabat terkemuka terbunuh di situ. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir, kemudian Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, bahkan hampir istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha hampir terbunuh dalam perang itu yang dikenal dengan nama perang Siffin atau perang Jamal, karena Aisyah ketika itu berada di atas onta Jamal gitu ya. Jadi Jamal dalam bahasa Arab itu onta, maka harus dibedakan antara nama Jamalun dengan Jamal. Kalau Jamalun itu orang yang tampan, malnya panjang, Jamal. Tapi kalau malnya pendek, Jamalun itu onta. Maka kalau ada orang namanya Jamal, panggilannya malnya panjangin. Jamal, Jamal, itu yang benar. Mal Jamal, onta itu. Ya, jadi hati-hati, itu bahasa Arab. Ya. Nah, jadi Nabi sudah mengingatkan bahwa akan terjadi badai fitnah, dan itu rata-rata disebabkan faktor politik dan kekuasaan. Maka kata Nabi, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata untuk melawan kami, maka bukan termasuk golongan kami. Artinya apa? Hindari sebisa mungkin sebuah pemberontakan. Tapi memang sejarah kita pun, Pak ya, sejarah Indonesia pun juga dipenuhi ya dengan sebuah perlawanan terhadap penguasa, dan itu memang rata-rata disebabkan ketidakadilan yang terjadi atau yang dilakukan oleh para penguasa, sehingga muncullah rasa kecewa, kemudian muncullah pemberontakan atau perlawanan terhadap penguasa. Ya, diantaranya kalau di kita itu ada Kartosoewirjo, Pak ya, sempat melawan Bung Karno. Padahal Bung Karno itu teman akrabnya waktu masih di Surabaya. Temannya Kartosoewirjo, sahabatnya. Sama-sama belajar pada Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Satu rumah dengan Kartosoewirjo, satu rumah juga dengan Semaun. Jadi 3 sahabat nih, Kartosoewirjo, Bung Karno, dan Semaun. Tapi begitu sudah ke Jakarta semua, arah politiknya berbeda. Kartosoewirjo lebih menginginkan ditegakkannya syariat Islam. Bung Karno lebih memilih nasionalis. Dan sementara Semaun lebih memilih komunisme. Dan kemudian Bung Karno lebih memberikan angin kepada Semaun. Kecewalah Kartosoewirjo. Maka terjadilah pendirian negara Islam kemudian di Jawa Barat. Kemudian ada Daud Bere dan macam-macam lah ya. Kenapa? Memang semuanya terjadi itu karena kekecewaan, karena ketidakadilan. Ya, maka setiap penguasa harusnya belajar supaya bisa berlaku dan memang kemudian sejarah mencatat anak cucu Rasulullah kemudian menjadi musuh bagi para penguasa-penguasa setelahnya itu. Anak cucu Nabi, Pak.
keturunan Nabi, kemudian dianggap musuh oleh para penguasa-penguasa setelahnya, sehingga Ali bin Abi Thalib pun akhirnya terbunuh, ya, keluarga Nabi. Hasan akhirnya pun terbunuh, Husain akhirnya terbunuh. Terus semua anak keturunan Nabi berikutnya itu menjadi musuh politik bagi penguasa-penguasa berikutnya. Ya mungkin sampai hari ini Pak ya, sampai hari ini di berbagai tempat dimanapun mereka yang ada garis keturunan Nabi pada akhirnya menjadi musuh-musuh para penguasa berikutnya. Bahkan nanti Imam Mahdi pun, karena beliau masih ada garis keturunan dengan Nabi, itu pun nanti akan menjadi musuh para penguasa pada masa itu. Tapi kemudian Imam Mahdi diberikan kemampuan oleh Allah untuk meraih sebuah kemenangan dan memimpin dunia. Itu bedanya. Kalau saat ini mungkin anak keturunan Nabi mungkin banyak mengalami kezaliman gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti Imam Mahdi yang mendapatkan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja anit ta'ah wa faraqal jamaah wa mata famitata mitatal jahiliyah, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari ketaatan, maksudnya ketaatan kepada pemimpin, dan berpisah dari jamaah, yakni berpisah dari persatuan, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Tapi hadis ini tidak bisa kita telan mentah-mentah, ya Pak ya. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin dan keluar dari persatuan, ya, maksudnya memberontak, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis ini sering disalahgunakan oleh para penguasa untuk memukul mundur lawan-lawan politiknya dengan hadis ini. Ya, itu sering digunakan. Maksudnya begini. Barang siapa yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang disebut ulil amri. Jadi ulil amri itu kalau secara bahasa ulil amri, mereka yang memimpin. Kalau secara bahasa ulil amri itu ya pemimpin siapa saja kalau secara bahasa. Tapi secara yang dimaui oleh syariat, ulil amri itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang yang memimpin di antara kalian. Di situ ada kata atiu kepada Allah, atiu kepada Rasul. Maka ketaatannya adalah mutlak. Sementara kepada ulil amri tidak ada kata-kata atiu. Berarti apa? Ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin di sini bergantung apakah ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Pidato politik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia diangkat, apa kata Abu Bakar? Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah fa in asaitu fala ta'ata lakum alayya. Kata Nabi, taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika aku membangkang dari ketaatan Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan bagi kalian kepada saya. Jadi ada keterikatan itu. Jadi ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Haram kita untuk untuk tidak patuh kepada mereka. Tapi kalau mereka kemudian membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, ya kita tidak ada kewajiban taat kepada mereka. Tapi kita juga tidak diperbolehkan memberontak kepada mereka selama mereka masih membiarkan kita menegakkan sholat berjamaah lima waktu.
Rasulullah menyatakan la ma aqamu fikum as-shalah. Jangan kalian memberontak selama mereka masih menegakkan salat berjamaah bersama kalian. Nah ini. Jadi memang agak rumit kalau udah urusan politik nih Pak ya. Agak rumit. Urusannya yaitu ujung-ujungnya nanti senjata juga ya. Nah, ini. Kemudian jadi yang dimaksud matinya mati jahiliyah ketika kita tidak taat dan memberontak kepada ulil amri yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi hadis itu benar-benar harus ditafsirkan sesuai dengan yang dimaui oleh para ulama, bukan sesuai kemauan penguasa. Karena hadis ini sering digunakan oleh para penguasa untuk menghantam lawan politiknya dengan menggunakan hadis ini. Ya. Kemudian wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqtalu ammaron al-fi'atu al-baghiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ini bapaknya mati syahid, ibunya juga mati syahid. Bapaknya budak, ibunya budak. Dan Ammar pun seorang budak. Ketika ketiga-tiganya masuk Islam, maka Abu Jahal dan konco-konconya ini menyiksa tiga-tiganya. Bapaknya Ammar disiksa yang bernama Yasir. Ibunya yang bernama Sumayyah juga disiksa. Ammar pun juga disiksa. Mereka disiksa bertiga bersama-sama. Bapaknya Ammar ini diikat dengan kuda tangannya Pak. Diikat dengan kuda. Kakinya juga diikat dengan kuda, kakinya diikat dengan kuda. Kemudian satu kuda disuruh lari ke sana, satu kuda suruh lari ke sana. Copot ini tangannya Pak. Dan Ammar menyaksikan penyiksaan itu di depan matanya. Kemudian ibunya Sumayyah itu mohon maaf oleh Abu Jahal, kemaluannya ditusuk oleh besi panah sampai menembus ke belakang. Dan Ammar melihat bagaimana ibunya mati di depan matanya. Sehingga kemudian Ammar itu ditawari oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya itulah. Ya, ditawari, Ammar, mau nggak engkau mencaci maki Muhammad dan mencaci maki Tuhannya Muhammad? Maka kau akan kami lepaskan dan kau akan dibebaskan dari perbudakan. Ya, Ammar dalam kondisi shock melihat keluarganya seperti itu. Akhirnya Ammar bertanya, benar kau akan membebaskan aku kalau aku melakukan itu? Benar. Akhirnya Ammar mencaci maki Rasulullah dan Ammar mencaci maki Allah. Dan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan semuanya tertawa itu. Yaudah kamu bebas sekarang. Maka begitu dibebaskan, Ammar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan kondisi ayahnya, dia ceritakan kondisi ibunya. Kata Nabi, kedua ayah dan ibumu di surga. Mereka lah orang yang mati syahid pertama dalam perjuangan Islam. Itu masih di Mekah di awal-awal. Maka kemudian Ammar mengatakan, ya Rasulullah, mereka memberikan syarat kepadaku untuk bebas dengan cara aku harus mencaci maki Allah dan Rasulnya. Maka dengan sangat terpaksa aku melakukan itu ya Rasulullah. Karena aku sudah gak tahan dengan apa yang mereka lakukan kepadaku. Maka Nabi bertanya, wahai Ammar, apakah ketika engkau mencaci maki Allah dan Rasulnya, hatimu juga ikut mencaci maki? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Hanya lidah saya yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, tapi hati saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Maka Nabi kemudian bersabda, Rufi al-qalam an salasin. Tidak dicatat dosa dari 3 orang. Yang pertama, orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Jadi dia melakukan kesalahan itu tidak disengaja atau karena lupa, maka tidak dicatat dosa. Kemudian yang kedua adalah orang yang pingsan sampai dia sadar, tidak dicatat dosa. Maksudnya orang yang tertidur sehingga lupa sholat, lupa ini, lupa itu, sampai dia bangun baru. Ya, dalam hadis yang lain, anak kecil sampai dia dewasa, itu belum dicatat dosa. Jadi anak kecil sampai dia balik, itu dalam hadis yang lain disebutkan yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa mastuk riha minhu. Orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dia sebenarnya tidak mau melakukan perbuatan itu. Jadi orang yang terpaksa atau orang yang dipaksa, maka dia tidak dicatat dosa. Dan Ammar termasuk dari yang ketiga. Kemudian Allah turunkan firman Allah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang dipaksa melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya dia tidak ingin melakukannya, padahal hatinya tetap dalam keimanan. Ayat itu turun untuk Ammar bin Yasir. Nah, Ammar ini kemudian setia kepada Rasulullah. Tapi dalam satu ketika Rasulullah menyatakan, Taktalu Ammaron al-fi'atu al-baghiyah. Nanti Ammar bin Yasir itu akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Ternyata Pak, ketika hadis ini sampai kepada Ammar, apa kata Ammar? Ma'adallah, semoga Allah menjaga aku dari hal tersebut. Tapi udah kadung disebutkan oleh Nabi. Jadi apapun yang disebutkan oleh Nabi itu terjadi nanti di belakang hari. Ketika Nabi menyatakan, ada seorang sahabat yang bernama Jundub bin Junada, itu disebutnya, lupa saya namanya. Sahabat ini keras memang wataknya, sehingga Rasul menyatakan, semoga Allah merahmati, lupa saya namanya. Semoga Allah merahmati sahabat ini, datang ke Madinah, datang ke Mekah sendiri, kemudian hidup sendiri dan mati dalam keadaan sendirian. Ya. Maka akhirnya sahabat itu benar wafat sendirian di tengah-tengah padang pasir hanya dengan keluarganya aja. Jadi apa yang disabdakan Nabi terhadap para sahabat itu terjadi. Ketika Nabi menyatakan kepada Abdullah bin Zubair, engkau akan mendapatkan fitnah besar wahai Abdullah bin Zubair. Ternyata benar, suatu saat Abdullah bin Zubair harus berhadapan dengan khalifah yang dolim. Akhirnya dia menegakkan kekhalifahan sendiri untuk melawan khalifah ini. Terjadi fitnah yang besar, pertempuran yang besar. Nah, Ammar bin Yasir juga begitu. Ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, ketika masa Ali bin Abi Thalib berkuasa, maka ketika itu jadi ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa, dan kekuasaan Ali itu terjadi ketika di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu memimpin sekitar 12 tahun. Cuman di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan ini mengangkat sepupunya Marwan bin Hakam untuk menjadi Perdana Menteri kalau bahasa sekarang, Pak. Akhirnya Utsman bin Affan jadi kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah Marwan bin Hakam. Karena usia Utsman bin Affan ketika itu sudah 82 tahun, jadi sudah terlalu sepuh. Maka dia butuh pendamping. Maka Marwan bin Hakam inilah yang kemudian banyak mengambil kebijakan pemerintahan. Nah, pada masa Marwan bin Hakam inilah ada beberapa gubernur yang diganti. Kemudian penggantinya masih ada kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Nah, pada saat ini juga
masuklah Abdullah bin Saba, Yahudi asal Yaman, pendeta Yahudi asal Yaman yang kemudian masuk Islam. Tapi dia punya misi untuk mengobok-obok Islam dari dalam. Maka Abdullah bin Saba inilah yang kemudian melakukan demo atau pemberontakan terhadap Utsman dengan tuduhan Utsman telah melakukan nepotisme, ya, menjadikan keluarganya sebagai pejabat. Maka Abdullah bin Saba ini makin lama makin besar kelompoknya. Banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena dia pandai bicara, karena dia dulunya seorang pendeta. Maka disebutlah kelompok Sabaiyah. Sampai akhirnya kelompok Sabaiyah ini berhasil membunuh Utsman. Ketika rumah Utsman dikepung, ketika mereka demo mengepung rumah Utsman. Ketika itu Ali menawarkan, wahai Utsman, kalau mau aku turunkan tentaraku untuk membasmi para pemberontak ini. Kata Utsman, jangan. Mereka adalah rakyat kita. Dan Utsman tidak ada pengawalan, hanya satu ajudan aja. Akhirnya ketika habis sholat subuh, Utsman baca Quran ditikam itu oleh kelompok Sabaiyah. Maka wafat Utsman, diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini mulai terjadi perselisihan. Ali diangkat jadi khalifah, Muawiyah yang berada di Syam atau berada di Suriah itu jadi gubernur ketika itu, gubernur Suriah. Ali khalifahnya. Disinilah terjadi perselisihan kebijakan politik antara Ali dengan Muawiyah. Ali mengatakan, saya akan tenangkan dulu kondisi masyarakat, keamanan negara kita amankan terlebih dahulu. Muawiyah mengatakan, nggak bisa, usut dulu siapa yang bunuh Utsman. Jadi ketidakketemuan. Yang Ali mengatakan amankan dulu negara, yang Muawiyah mengatakan enggak, pokoknya usut dulu siapa yang bunuh Utsman, karena Utsman sepupu saya, kata Muawiyah. Dan tidak ada titik temu, sampai akhirnya mulai agak tegang antara Ali dengan Muawiyah. Akhirnya supaya tidak terjadi keributan lagi di Madinah, Ali memindahkan ibu kota kekuasaannya ke Kufah, yakni ke Irak, sehingga tidak ada kegaduhan di kota Nabi. Nah, pada ini tidak ketemu lagi antara Ali dengan Muawiyah. Ali tetap ingin mengamankan negara, yang Muawiyah tetap ingin menuntut siapa yang bunuh Utsman. Akhirnya Muawiyah mengirimkan pasukan dan mengirimkan beberapa utusan untuk berbicara dengan Ali bin Abi Thalib, ketemu di kota Basrah. Nah, di antara rombongan pasukan Muawiyah ini, di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Karena istri Nabi termasuk Aisyah, termasuk orang yang setuju untuk menuntut siapa yang membunuh Utsman. Nah, kemudian di situ ada Thalha bin Ubaidillah di dalam pasukan Muawiyah itu. Kemudian ada Zubair bin Awam. Berangkat mereka ke Basrah. Di Basrah Ali bawa pasukan juga di Basrah. Dan di antara pasukan Ali adalah Ammar bin Yasir. Ketika itu usia Ammar bin Yasir sudah 93 tahun. Tapi masih kuat, Pak. Ya, nggak kolesterol, nggak asam urat, ya, masih kuat. Di barisan Ali terjadilah kesepakatan di Basrah bahwa kita amankan negara terlebih dahulu, baru kemudian kita usut siapa yang membunuh Utsman. Terjadi kesepakatan. Begitu kesepakatan terjadi, kalau menurut Ustadz Budi Asari dan menurut sejarawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Sabaiyah ini sudah menyusup ke dalam pasukan Ali dan juga ke dalam pasukannya Muawiyah. Sehingga kedua pasukan Sabaiyah ini yang sudah ada di dua kelompok tidak menginginkan kaum muslimin bersatu. Maka mereka bikin chaos. Sudah sepakat, oke, kesepakatan kita, kata Zubair bin Awam, kesepakatan kita amankan dulu kondisi negara, baru kita usut siapa yang bunuh Ali.
Karena terjadi kesepakatan, persatuan, maka orang-orang yang berada di dua pasukan, orang-orangnya Sabaiyah ini kemudian melepaskan anak panah, sehingga tidak diketahui mana yang memulai terlebih dahulu. Tiba-tiba di pasukan Muawiyah ada yang terbunuh karena panah, di pasukan Ali tiba-tiba ada yang terbunuh karena panah. Akhirnya mereka mengatakan, katanya kita sepakat kok kita dipanahin. Bertempur akhirnya. Dalam pertempuran itu Ammar bin Yasir terbunuh. Sedangkan Ammar bin Yasir itu di kubu Ali. Sementara di kubu Muawiyah, Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang dijamin masuk surga, itu juga terbunuh kena panah. Zubair bin Awam juga terbunuh. Bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu hampir terbunuh juga. Di atas onta, dia di atas apa namanya? Di atas sekedup. Sekedup itu apa Pak ya? Kayak itulah. Itu penuh dengan panah itu. Tempat tendanya Aisyah itu yang di atas onta. Akhirnya Ali tahu bahwa Aisyah jadi sasaran. Maka Ali mengirimkan 8 pasukan khusus. Kopassus lah kalau sekarang tuh. Selamatkan Aisyah. Maka 8 pasukan khusus ini masuk menerobos. Kemudian mereka memenggal kaki ontanya Aisyah. Jadi kakinya dipenggal semua 4-4-nya. Terjatuh. Maka kemudian Aisyah langsung diselamatkan dengan tenda-tendanya tadi. Dibawa ke tempat Ali. Kemudian Ali memulangkan Aisyah dengan pasukan khusus ke Madinah. Artinya apa? Ketika Ammar bin Yasir terbunuh, seorang sahabat Amr bin As yang berada di kubunya Muawiyah datang kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, Ammar bin Yasir terbunuh. Ammar bin Yasir terbunuh. Dan Ammar berada di kubunya Ali. Padahal Nabi menyatakan bahwa Ammar bin Yasir nanti akan terbunuh oleh pemberontak. Jangan-jangan kita yang pemberontak, kata Ammar bin Yasir. Tapi Muawiyah menyatakan enggak. Bukan kita yang pemberontak. Justru yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali lah yang membawa dia bertempur. Padahal dia 93 tahun. Jadi Muawiyah juga gak mau kalah gitu ya. Nah, tapi apa yang diucapkan Muawiyah ini juga gak bisa dijadikan sandaran. Maksudnya kalau dia menuduh yang membunuh Ammar bin Yasir adalah Ali karena dia mengajak dalam pertempuran, berarti dia sama saja nuduh Nabi membunuh Hamzah dong dalam pertempuran Uhud. Karena Nabi lah yang membawa Hamzah dalam pertempuran Uhud. Ya ini nggak bisa. Artinya dalam menyikapi pertempuran antara Ali dengan Muawiyah, kita memang harus hati-hati. Jangan sampai kita menyanjung Ali kemudian menjatuhkan Muawiyah. Karena dua-dua sahabat ini sebenarnya sahabat terkemuka. Ya memang, ya karena politik itulah sehingga terlihat seperti Ali yang benar, Muawiyah yang salah. Padahal sebenarnya dua-duanya benar. Mereka menuntut hak yang sama. Cuman memang kalau menurut Ustadz Budi Asari, kita ambil jalan pertengahan. Kalau menurut orang Syiah yang benar Ali, yang salah Muawiyah. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ali benar, Muawiyah juga benar. Hanya saja ketika di lapangan konflik itu kadang tidak terhindarkan. Ya. Akhirnya ya udah, untuk menyelamatkan supaya kaum muslimin bersatu, Ali menyerahkan kekuasaannya kepada putranya yakni Hasan. Maka Hasanlah yang kemudian menyatukan kedua kubu selama 8 bulan. Setelah itu baru Hasan menyerahkannya kepada Muawiyah untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi memang dalam masalah politik ini agak-agak riwah Pak ya. Jadi di sini memang terkesan kemudian Ammar bin Yasir itu terbunuh oleh pasukannya Muawiyah, sehingga tertuduhnya Muawiyah yang pemberontak. Sebenarnya bukan Muawiyah yang berontak, tapi orang-orang yang ada di lapangan tadi itulah, di medan pertempuran itulah. Dan kalau menurut Ustadz Budi Asyari, yang tertuduh di situ adalah kelompok Sabaiyah, kelompoknya Abdullah bin Saba yang berhasil menyusup di pasukan Ali dan berhasil disusupkan di pasukan Muawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yang terjadi dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan Pak, kayaknya udah syuruk ya. Ada pertanyaan?
Sebenarnya mau di setelin videonya tapi takut panjang. Monggo silakan Pak. Semua hari itu kan bagus ya. Ya. Saya berpikir katanya kalau orang meninggal, kalau malam Jumat atau hari Jumat masuk surga. Tapi kan kita tidak tahu ibadah dia itu gimana. Oh ya. Jadi begini, semua hari itu bagus. Cuman memang ada beberapa hari yang disebutkan oleh Nabi itu sebagai hari yang istimewa. Kita tidak boleh mencaci maki hari. La tasubbud dahr, kata Nabi. Jangan mencaci maki hari. Ini hari jelek, ini hari jelek, nggak boleh. Tapi memang ada beberapa hari yang disebutkan dia punya keutamaan seperti hari Jumat. Ya, itu Nabi sebutkan. Kemudian Senin dan Kamis itu Nabi sebutkan. Sehingga pada hari Senin dan Kamis itu catatan amal diangkat, sehingga aku senang ketika catatan amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Terus mengenai orang yang meninggal di hari Jumat, memang ada hadisnya. Di antara tanda-tanda husnul khotimah itu ada 17. Salah satunya adalah orang yang wafat pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya. Tapi jangan kemudian dituduh orang yang matinya Kamis enggak husnul khotimah. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Jadi tanda-tanda husnul khotimah orang yang wafat pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya. Tapi Nabi sendiri wafatnya hari Senin. Nabi itu wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi di antara tanda-tanda husnul khotimah. Bukan masuk surga Pak. Jadi hadisnya yang mati malam Jumat atau hari Jumat masuk surga, bukan. Hadisnya begini, di antara tanda-tanda husnul khotimah orang yang wafatnya hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Ada 17 tanda-tanda husnul khotimah. Coba masih ada nggak sih? Saya cari di sini. Tanda-tanda husnul khotimah. Ini nih tanda-tanda husnul khotimah. Ada 17. Sebentar. Kalau lama nggak dibuka filenya begini suka. Nih tanda-tanda husnul khotimah. Ada 17. Telah sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan tanda-tanda nyata yang dijadikan petunjuk terhadap husnul khatimah bagi seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalamnya. Maka siapa saja yang mati dengan salah satu dari tanda-tanda berikut ini, hal itu merupakan kabar gembira baginya. Tanda-tanda husnul khatimah yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Pertama, mengucapkan syahadat ketika akan mati. Kedua, mati dengan keringat di dahi. Ketiga, mati pada malam Jumat atau siangnya. Keempat, mati syahid atau terbunuh di medan perang. Kelima, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mati karena penyakit radang selaput dada. Ketujuh, mati karena wabah penyakit ta'un. Kedelapan, mati karena sakit perut. Kesembilan, mati karena tenggelam. Kesepuluh, mati karena keruntuhan. Kesebelas, kematian wanita di dalam kehamilannya dengan sebab anaknya. Kedua belas, mati karena penyakit TBC. Ke-13, mati dalam membela agama atau nyawa. Ke-14, mati dalam membela harta yang akan dirampas. Ke-15, mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ke-16, mati tatkala beramal saleh. Ke-17, mati karena terbakar. Ya, inilah 17 tanda-tanda husnul khotimah. Jadi tanda-tanda husnul khotimah bukan masuk surganya, bukan ya. Tanda-tanda husnul khotimah artinya dia wafat dalam keadaan baik. Di antaranya
orang yang mati dengan keringat di dahi. Tapi bukan nanti kita terjemahkan yang nggak keringetan berarti nggak husnul khotimah, ya enggak. Ya, kalau ruangannya AC ya nggak keringetan, Pak. Ya. Kemudian orang yang tenggelam, ya kayak korban pesawat Sriwijaya Air misalnya tenggelam, itu termasuk husnul khotimah. Kemudian yang kena longsor dan sebagainya, ya. Nah ini, jadi ada tanda-tanda husnul khotimah. Memang ada diantaranya yang termasuk mati syahid, tenggelam, kena longsor, terbakar dan sebagainya, itu termasuk mati syahid. Jadi jangan diterjemahkan kalau mati hari Jumat atau malam Jumat masuk surga, itu tuh bukan. Termasuk husnul khotimah, itu aja. Ya begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh ya, jadi begini. Hadisnya begini, barang siapa jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah berikan ampunan dan syafaat untuk jenazah tadi. Jadi memang itu tanda-tanda apa ya? Artinya Allah akan berikan ampunan dan syafaat, pertolongan. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, jika jenazah disolatkan oleh 100 orang, maka Allah akan berikan ampunan dan syafaat. Jadi Nabi tidak menyebutkan masalah pasti masuk surganya atau enggak, tapi dia mendapatkan ampunan dan syafaat. Tapi kalau orang diampuni dan syafaat, ya insya Allah surga, artinya baik lah gitu. Kemudian apabila jenazah disolatkan oleh 3 shaf, maka dia juga mendapatkan syafaat dan ampunan. Maka sebisa mungkin kita dalam menyolatkan jenazah, kalau orangnya sedikit jadikan 3 shaf. Ya syukur-syukur orangnya banyak, ya semua kembali kepada kita. Tapi memang kondisi saat ini banyak orang-orang soleh dan baik yang sebenarnya seandainya mereka boleh dibawa pulang jenazahnya, yang nyolatkan itu pasti ratusan orang. Tapi karena mungkin kondisi COVID atau mungkin dia sakit biasa, sakit jantung atau apa, mati di rumah sakit, tetap protokolnya COVID, sehingga yang nyolatkan sedikit atau ini dan yang melayat sedikit karena langsung dibawa ke sana. Tapi tetap kalau dia orang baik, insya Allah husnul khotimah, walaupun tidak disolatkan oleh banyak orang. Ya contoh kita lah Pak, di tempat kita itu ketua masjidnya itu sakit tipes. 5 hari masih dinyatakan tipes. Tapi nggak tahu setelah 5 hari kok tiba-tiba keluarga suruh tanda tangan, kemudian COVID katanya, sampai wafat. Akhirnya nggak bisa disolatkan. Tapi akhirnya kita melaksanakan sholat gaib karena jenazahnya nggak bisa dibawa pulang. Ya, jenazahnya nggak bisa pulang. Cuman herannya tidak dikuburkan di pekuburan COVID. Boleh dibawa sama keluarga, kuburannya terserah di mana. Ini jadi kita agak rancu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu Pak ya. Monggo silakan. Di COVID-kan itu keluarganya boleh atau tidak? Boleh. Ya kita nggak tahu kan di rumah sakit cuma nyolatkan hanya 5 orang atau berapa orang gitu. Karena mereka juga nggak boleh masuk gitu. Itu pun juga itu jenazahnya di sana, sholatnya di sini. Berapa meter terlalu jauh. Ya malah ada yang jenazahnya di ambulan, kita nyolatinya di sini. Ya boleh. Sholat gaib itu pernah dilakukan oleh Nabi. Apapun yang pernah dia lakukan oleh Nabi, walaupun sekali, akan menjadi sunnah sampai kiamat. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, walaupun sekali, itu akan tetap dihukumi sunnah sampai hari kiamat. Ya, walaupun ada sebagian orang yang nggak perlu disolatkan gaib dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya mengambil pendapat apapun yang dilakukan oleh Nabi walaupun sekali, itu akan menjadi sunnah sampai kiamat. Dan Nabi pernah menyolatkan gaib untuk Raja Habasah, ya, Najasyi. Ketika dia wafat di Ethiopia, Nabi di Madinah, kata Nabi, kita tegakkan sholat jenazah untuk dia. Walaupun itu sekali, cuma Nabi melaksanakan sholat gaib. Wallahu a'lam bishawab.
Loh kalau yang nyolatin semasjid, oh iya, oh lebih dari 40 lah, ya. Itu yang nyolatin Mas Yono itu banyak juga waktu subuh itu, ya. Banyak juga. Artinya walaupun mungkin ketika di rumah sakit yang nyolatin mungkin 5 orang, tapi di luar itu yang nyolatin kemudian banyak orang, ya. Ini itu termasuk, ya. Najasyi, ya, Najasyi itu yang nyolatkan orang-orang semadinah, walaupun itu sholat gaib, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Begitu Pak, ya. Mudah-mudahan dimanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.